Inilah keutamaan sedekah di waktu subuh. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, para malaikat mendoakan kelancaran rizki kepada mereka yang berinfak di waktu subuh. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada waktu subuh malaikat turun dan mendoakan mereka yang beribadah di waktu subuh. Jika mereka terjaga di waktu subuh dan berinfak, sungguh apa yang ia lakukan disaksikan dan didoakan para malaikat. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah dan berdoa di kala itu, agar hajat yang sedang diupayakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hidup di dunia ini tak semulus yang diharapkan. Ada saja godaan dan bisikan yang melalaikan. Betapa licik dan jahatnya setan yang menghembuskan ketakutan kepada manusia. Setan hembuskan takut miskin supaya manusia enggan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal balasan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main. Setan menakut-nakuti kalian akan kemiskinan agar kalian menahan harta di tangan kalian dan tidak kalian infakkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutipan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 286. Mengetahui hal itu, pantaskah ada rasa takut miskin atau khawatir melarat hanya karena berinfak di jalan Allah? Apa yang perlu ditakutkan dari hamba yang maha kaya untuk berinfak? Andai saja manusia memahami betapa dahsyatnya sedekah, tentu mereka akan berlomba-lomba dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam beberapa riwayat hadis dinyatakan, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang memberikan atau menyumbang dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu, balasan dilipat gandakan sedekah sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ayo bersedekah, ayo berinfak di jalan Allah. Gerakan infak di waktu subuh. Jangan tunda infakmu, bersegeralah dalam berbuat kebaikan.
Dukung keberlangsungan ngaji subuh dengan menyisihkan harta dan berikan infak terbaik Anda agar ngaji subuh dapat terus tayang dan memberikan nutrisi ruh di setiap subuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan ngaji subuh, nutrisi ruh di setiap subuh. Kegiatan ini didukung oleh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di tanggal 23 Agustus 2024 kita bisa bertemu kembali di program Ngaji Subuh, yang mana insya Allah di kesempatan kali ini kesempatan yang spesial. Nah, makanya ini yang disajikan adalah kajian spesial talk ya. Dan ini tema yang akan kita bahas, ini tema yang sangat hot ya, yang sangat menarik dan penting yang harus segera kita selesaikan bersama ya, yang harus kita kupas tuntas bersama. Dan ini mudah-mudahan insya Allah kita akan menyimak ulasan ilmu dari guru kita Ustadz Doni Riwayanto. Dan temanya ya ini terkait ini ya, signal darurat ya, sinyal darurat ya, BSOD, Blue Screen of Democracy ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom, YouTube ataupun Facebook. Silahkan sampaikan kehadirannya dan jangan lupa juga sampaikan doa-doa terbaiknya. Mudah-mudahan setiap doa yang dipanjatkan di kesempatan subuh yang penuh berkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dikaruniakan keberkahan ya. Mudah-mudahan segala urusannya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga doakan untuk guru-guru kita, wabil khusus ya nih untuk Ustadz Doni Riwayanto berikut keluarganya. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa dikaruniakan keselamatan, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya menyampaikan informasi terlebih dahulu ya, sambil menantikan teman-teman yang baru hadir ya. Yang akan hadir ini masih berangsur-angsur ya, belum terlalu banyak. Nah, ini saya izinkan dulu menyampaikan informasi. Yang pertama adalah bagi sahabat-sahabat yang tertarik untuk mengikuti program bersama Ngaji Subuh Peduli di program Orang Tua Asuh, telah dibuka pendaftaran program Orang Tua Asuh batch yang ketiga untuk santri penghafal Al-Quran, yatim, du'afa, anak guru ngaji, dan da'i calon ulama masa depan. Insya Allah donasi Anda menjadi ladang jariah pahala yang tiada bertepi mengalir hingga akhirat. Nah, hanya dengan 10.000 per pekan ya. Insya Allah ya, dengan berdonasi ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 722-023-2292 atas nama NS Peduli. Dan adapun untuk konfirmasi transfernya bisa ke nomor WA 0819-352-550. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah mari bergabung dalam gerakan infak subuh untuk operasional dan pengembangan program dakwah ngaji subuh ya. Silakan bagi teman-teman juga yang ingin mensupport terus program ngaji subuh agar senantiasa semakin meluaskan manfaatnya. Nah, ini semakin luar biasa juga. Nah, silakan bisa bergabung di
program Gerakan Infak Subuh ini dengan berdonasi ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 71531011951 atas nama Yayasan Indonesia Ngaji Subuh. Dan adapun untuk konfirmasi transfernya bisa ke nomor WA 0878 2030 7811. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat-sahabat dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan informasi yang selanjutnya adalah, nah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita belajar bahasa Arab, silahkan. Bagi teman-teman yang ingin bergabung setiap sore Senin sampai Jumat di kelas intensif belajar bahasa Arab lengkap, teman-teman akan mendapatkan ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sorof bersama Ustadz Irfan Abu Nafid MPDI, Ustadz Agus Salim LC, Ustadz Muhammad Gustar SSLC. Nah silahkan bisa bergabung dengan menghubungi nomor 081572428221. Nah ini juga linknya sudah kami share ya di ruang YouTube ya terutama ya. Nah kalau di ruang Facebook mungkin belum di-share ya di Facebook, di Zoom juga. Nah ini bagi teman-teman yang ingin bergabung silahkan. Kemudian juga dapatkan produk flash disk ngaji subuh ya, MP3 ngaji subuh. Ini juga dalam rangka menunjang ya operasional dan pengembangan program dakwah ngaji subuh. Dan ini juga kami sedang berencana dalam rangka pembangunan studio dan aula dakwahnya ngaji subuh. Nah silahkan bagi teman-teman yang ingin bergabung mendapatkan produknya bisa menghubungi ini ya, info pembahasannya 087824030541 ya. Ini akan mendapatkan bisa dipilih ya paket sejarah dan peradaban, paket sirah nabawiyah, paket sistem ekonomi Islam, dan paket soal jawab fikih. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah berangsur-angsur. Ini masih ada kesempatan bagi teman-teman ya yang sudah hadir untuk men-share seluas-luasnya. Ini bagian dari dakwah kita. Kita membuka hari setiap hari kita ya dengan mengkaji ilmu, atau mungkin juga teman-teman juga turut serta berinfak ya, bersedekah ya, silakan. Atau ya ini juga yang paling ringan adalah dengan menekan tombol share dan di-share ke grup-grup WA, ke Facebook, di Japri juga silakan ya. Ini masih belum terlalu banyak. Masih di ruang YouTube Ngaji Subuh ada 173 viewers. Di Zoom ada 32. Kemudian di Ngaji Subuh Live ada berapa di Ngaji Subuh Live ya? 21 penonton. Karena di ruang YouTube ini kita 2 kanal ya. Sebagai cadangan tadinya tuh ya. Tapi akhirnya itu jadi berlanjut di 2 YouTube ya. Kemudian juga di Facebook nih. Nah, aduh Masya Allah ya, di Facebook ini video siaran langsung diblokir katanya. Di Facebook ini nggak tahu kenapa ya, Facebook langsung diblokir, nggak tahu ada apa ya. Nah ini kita coba lihat aja ya. Mudah-mudahan di YouTube aman ya teman-teman ya. Yang di Facebook, nah ini kemungkinan sudah tidak ini ya. Nah ini diblokir katanya di Facebook ya. Masya Allah ya. Belum apa-apa udah diblokir nih. Baik, alhamdulillah ya. Insya Allah guru kita pun sudah hadir. Mudah-mudahan kita doakan aman ya. Ya di ruang YouTube. Insya Allah aman ya di ruang YouTube. Ini lagi muter-muter ya kalau misalkan ini ada apa-apa gitu. Baik, ini karena mungkin temanya luar biasa ya. Sinyal darurat BSOD, Blue Screen of Demokrasi. Nanti langsung saja kita ini ya, kita tanyakan kepada guru kita Ustadz Doni Riwayanto. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di hadapan kita. Kita langsung saja sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Subri. Ya, Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Lama tak jumpa ini. Nah ini kalau teman-teman pengen tahu ya bahwa beliau ini Ustadz Doni Riwayanto ini di antara yang membidani ngaji subuh ya. Ini di awal-awal ya. Mungkin wow udah banyak yang merindukan nih kapan kajian kembali bersama Ustadz Doni Riu ya. Nah ini luar biasa. Nah, ini kok coba kalau misalkan teman-teman ada yang pernah menyimak di awal, kira-kira dulu Ustadz Doni Riwayanto mengisi tentang apa? Ini boleh dituliskan di kolom chat atau di kolom komentar YouTube ya. Kalau benar-benar menyimak, pernah hadir ya atau mungkin menyimak di awal. Nah ini pasti tahu nih. Ada yang tahu nggak? Ini silakan dituliskan di kolom komentar ya, sambil menantikan yang lain berangsur-angsur ya. Kira-kira tentang apa nih dulu ya? Apakah tentang dunia tulis menulis? Apakah tentang dunia apa ya? Dunia filsafat? Atau tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Nah ini biasanya ada delaynya ya di ruang YouTube. Di ruang Zoom ini belum ini ya, belum ada yang menyapa, belum ada yang menuliskan kolom komentar ya. Atau masih diam-diam baik gitu. Tenang nih, aman insyaallah aman di ruang YouTube Zoom aman. Ya, baik. Nah, ini apa ya? Tentang sejarah mungkin ya. Tentang sejarah katanya. Ada lagi? Tentang konspirasi katanya.
Ini yang nempelnya tentang konspirasi ya. Umu Fauzan, Wida di apa? Bu Wida Umu Fauzan di ruang YouTube ini. Apalagi nih yang menempel ya. Lupa kita bisa sejarah kayaknya deh. Oke, baik ya. Nah, bener nggak ya tentang konspirasi dulu ya? Tentang kajian sejarah dan peradaban. Itu sebetulnya ya temanya tuh ya. Baik, alhamdulillah Ustadz Doni Riwayanto ini boleh tanya dulu tadi ya. Ini sejak kapan Ustadz ya mendalami atau meminati terkait kajian sejarah dan peradaban? Sampai dulu kan sampai berapa seri ya? Bagaimana sejarah peradaban dan bahkan sampai ada tema pertarungan ideologi tiga ideologi ya, pertarungan tiga ideologi ya, kapitalisme, komunisme dan Islam sampai ke Nusantara gitu ya. Nah, ini sejak kapan tertarik atau meminati hal-hal demikian ya, tema-tema demikian ini? Bagaimana Ustadz? Silakan. Mungkin cerita dikit. Sejak zaman kuliah sebenarnya, Zaman kuliah gitu ya. Zaman kuliah. Padahal kalau kuliah S1 ya. Bukannya kuliahnya jurusan seni gitu ya? Iya. Tapi seni itu kan juga erat kaitannya dengan sejarah kan. Cuma memang di awal-awal kan sejarah yang dipahami itu masih fragmented gitu ya. Masih terpisah-pisah. Misalnya begini, kalau kita kuliah seni itu pasti belajar sejarah Barat, mulai dari Romawi kemudian sampai Eropa modern itu kan pasti belajar. Karena sejarah seni kan pasti terkait dengan itu. Makanya akhirnya kerangka besar sejarah Barat itu kemudian tahu gitu. Kalau sejarah Indonesia kan secara pelajaran dari SD SMP kan memang dikasih gitu kan. Kemudian setelah belajar sejarah Islam menemukan koneksinya lah, itu yang menarik itu di itu. Belajar sejarah Barat, belajar sejarah Indonesia, belajar sejarah Islam dan Arab, kemudian menemukan koneksinya. Nah, koneksi itu yang kemudian menjadi narasi yang menarik. Sebenarnya kalau masalah data sejarahnya kan semuanya sama. Semua data sejarah kan enggak mungkin berbeda. Kalau berbeda malah justru aneh kan. Kok bisa ada data sejarah yang berbeda itu? Nah, yang menarik itu ketika kita bisa mengelingkan, memberi link antar titik link of the dot, menghubungkan titik-titik sejarah. Misalnya ketika di tahun yang sama di Eropa terjadi ini, di Arab terjadi ini, di Nusantara terjadi ini, kita jadi bisa melihat pola hubungan yang kalau ditanya dokumennya mana, misalnya gitu kan, ada hubungan antara Nusantara dengan kekuasaan kekhilafahan yang ada di Turki misalnya. Dokumennya apa ya, nggak selalu melalui dokumen kan. Membaca fenomena itu kan tidak selalu melalui dokumen, tetapi fenomena-fenomena yang ada kemudian kita lihat koneksi-koneksinya, itu namanya analisa. Membaca titik-titik yang kemudian tadinya tidak terhubung, kita kemudian menghubungkan. Gitu Ustaz. Baik, masya Allah luar biasa nih ya. Ya itu tadi yang menjadi pertanyaan saya tuh ya. Berarti kan maksud itu dan kalau kita lihat ya di postingan-postingan beliau tuh kadang ada tulisan-tulisan yang di luar nurul, bukan di dalam nurul ya, out of the box misalkan ya. Nah kalau misalkan dalam hal tulis menulis itu dari sejak kapan nih Ustaz? Sama dari sejak kuliah itu? Iya sama. Sejak SMA bahkan saya nulis. Cuma kan tema tulisannya kan beda. Kalau kuliah zaman itu masih getol di musik ya, nulis soal musik baik secara akademis maupun populer. Nah setelah ngaji otomatis kan isi kepala kan yang ditulis tergantung isi kepalanya. Isi kepalanya apa kemudian dituliskan. Setelah ngaji kan isi kepalanya itu ya, yang dituliskan ya itu gitu. Nah yang menarik itu gini Ustaz. Ketika nulis akademis itu ya, nulis akademis. Waktu itu di akademinya bidang musik. Itu kayak apa ya? Kayak nulis sendirian. Kita nulis terus kemudian ya kayak ngomong sendirian, nggak ada yang respon dan lain sebagainya. Yang menarik itu kemudian ketika kita bisa menghadirkan gagasan yang ada dalam kepala kita, gagasan yang kita pelajari, kemudian kita bisa sajikan ke publik, kemudian publik menyambut. Nah,
Kadang-kadang menyambut atau tidak itu tergantung bagaimana kita bisa mendeliver eh, gagasan dan pengetahuan yang kita pelajari kepada publik, kepada audiens. Yang itu tantangannya adalah kita harus memahami audiens. Kita harus menulis dengan bahasa audiens. Gitu. Kalau Rasul bersabda kan, eh, berbicaralah dengan bahasa kaumnya ketika kita dakwah kan begitu kan. Memang fakta komunikasi itu begitu. Nah, yang sering kali orang menyampaikan gagasan lewat tulisan tidak terdeliver dengan baik, itu karena dia berbicara bukan dengan bahasa orang yang kita tuju, tetapi dengan bahasa sendiri. Misalnya, ketika kita mempelajari ilmu secara akademis itu kan pasti dikemas di dalam bahasa-bahasa akademis ya. Kemudian kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita pelajari dengan bahasa-bahasa akademis, ya nggak sampai gitu. Karena publik nggak berbicara dengan bahasa itu. Nah, yang menarik itu ketika kita bisa mengkonversi bahasa-bahasa yang tadinya kita dapatkan dari ranah akademis, kemudian kita bahasakan di dalam bahasa publik. Nah, itu menariknya di situ. Kemudian jadi tulisan populer. Nah, kalau kalau misalnya gini ya, teman-teman melihat atau membaca tulisan saya, itu kadang-kadang ya seperti jenengan bilang tadi, ada sesuatu yang di luar nalar. Itu sebenarnya bukan apa-apa. Itu ya rangkuman dari misalnya buku filsafat, rangkuman dari buku sosiologi, rangkuman dari buku semiotika, dari estetika gitu. Tetapi apa? Dikemas di dalam bahasa umum. Itu ya kalau kalau bisa seperti itu menarik benar gitu. Jadi gagasan yang tadinya rumit di dalam diskursus intelektual gitu, itu dikemas sesederhana mungkin, dideliver. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Luar biasa nih, Masya Allah nih ya. Mudah-mudahan, nah nanti bagi teman-teman ya, yang mungkin yang penasaran, yang belum pertemanan di Facebook bersama Ustadz Doni Riwayanto, ini segera saja ya. Karena kita bisa ini menikmati bagaimana alur pemikiran beliau dituangkan dalam tulisan-tulisan ya, postingan-postingan beliau ya, insya Allah di Facebook. Baik, supaya tidak berlama-lama dan supaya tidak melebar kemana-mana, ini kita akan langsung saja ya, kita serahkan kepada guru kita Ustadz Doni Riwayanto untuk menyampaikan ilmunya terkait tema ini ya, bagaimana menanggapi kondisi sekarang-sekarang ya, sinyal darurat BSOD, Blue Screen of Demokrasi. Untuk waktu dan kesempatan langsung saja kita persilakan kepada beliau. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hudan, petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan membawa dinul haq, al-Islam, dan Allah berjanji, Allah punya misi untuk memenangkan dinul haq itu, al-Islam, meskipun orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak menyukai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, juga semoga melimpah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya, dan semoga termasuk kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasul sebagai pengikutnya. Tidak sekedar ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Ngaku-ngaku sebagai pengikut Rasul itu gampang, tinggal ngaku saja, ngomong saja. Tapi untuk diakui Rasul itu perkara lain. Maka agar kita betul-betul diakui oleh Rasul, kita harus membuktikan kepada Rasul bahwa kita adalah memang pengikut jejak beliau. Sedangkan jejak beliau adalah jejak menyebarkan Islam. Maka tidak disebut sebagai pengikut Rasul kalau kita tidak mengikuti jejak penyebaran Islam. Maka semoga pagi ini bagian dari pembuktian itu, bahwa kita adalah orang-orang yang menyebarkan Islam. Karena menyebarkan itu ya bermula dari belajar dulu, terus kemudian disebarkan. Kalau orang jual beli ya pulaan dulu, baru kemudian dijual. Nah, semoga kita dicatat itu semua termasuk di pagi ini. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah,
eh, insya Allah teman-teman paham apa tema pagi ini, signal darurat, yang adalah merespon panggilan darurat yang kemarin viral, dimulai dari X Twitter, kemudian melebar ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok, dan lain sebagainya. eh Seruan panggilan darurat dengan gambar Garuda, kemudian latar belakang biru tua, kemudian dengan suasana darurat, panggilan darurat itu tiba-tiba saja mengingatkan saya pada BSOD, Blue Screen of Death, ketika komputer kita itu mengalami crash. Bukan diserang virus. Kalau diserang virus kan ada sesuatu dari luar. Kalau BSOD, Blue Screen of Death, itu ada crash di dalam sistemnya. Nah, saya lihat ini betul-betul crash di dalam sistem hari ini. Seperti kita tahu, seruan panggilan darurat ini kan dimulai pemicunya, pemicu, dan pemicu itu ya hanya pemicu, kayak kayak pistol atau senapan itu. Pemicu itu ya hanya tuas yang ditarik, picu yang ditarik. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan ledakan itu bukan picu yang ditarik itu, tetapi mesiunya gitu. Nah, keputusan MK yang kemudian direspon balik DPR itu hanya pemicu, tetapi eh, ada apa namanya, mesiu yang membuat ini meledak. Nah, mesiunya itu apa? Nah, kita akan bahas. Kita mulai mungkin dari ini. Eh, Keputusan MK nomor 60 tahun 2024 yang memecah kebuntuan, yaitu harapan publik untuk eh, memajukan Anies Baswedan di Pilgub DKI berhadapan dengan Ridwan Kamil. Dengan segala macam yang kita tahu, manuver-manuver politik dari para penguasa, kita melihat Anies menjadi tidak mungkin untuk maju karena koalisi yang mendukung dia ketika Pilpres itu berbondong-bondong berpindah ke koalisi Indonesia Maju. Begitu juga yang di koalisi PDIP juga berbondong-bondong berpindah ke koalisi Indonesia Maju. Mungkin ini juga perlu diamati. Kenapa partai-partai ini berbondong-bondong berpindah ke koalisi Indonesia Maju? Mungkin saya bisa mencoba mengamati dari salah satu fenomena, yaitu berpindahnya PKB dari koalisi perubahan yang tadinya bersama dengan PKS mengusung Anies Baswedan dan lain sebagainya, berpindah ke koalisi Indonesia Maju. Kalau kita amati, sebelum berpindah ke koalisi Indonesia Maju, PKB dengan Muhaimin sebagai pemimpinnya itu sempat berseteru dengan PBNU dengan kasus hajinya si siapa, adiknya ketua PBNU, Yahya Khalid, apa Yakult ya, Yakult. Kemudian dibalas lagi dengan tuntutan kepada Muhaimin dan lain sebagainya. Kita lihat riuh riuh dari kasus itu hilang ketika PKB merapat ke koalisi Indonesia Maju. Ini jadi kan kelihatan bahwa eh, perpindahan PKB dari koalisi perubahan ke koalisi Indonesia Maju itu ada semacam sesuatu yang menggerakkan di baliknya, tidak semata-mata PKB-nya sendiri. Berarti ini juga bisa bisa kita baca berlaku bagi partai-partai yang lain yang kemudian melompat ke koalisi Indonesia Maju. Otomatis apa? Ketika melompat itu kubu koalisi perubahan yang kemudian nantinya akan mengusung Anies di dalam pilkada DKI, jadi tidak mungkin karena uh, ambang threshold dan lain sebagainya itu tidak mungkin. Kemudian ditambah lagi dengan undang-undang yang memungkinkan putra presiden penguasa untuk bisa menjadi wakil
dengan segala macam ketentuan usia dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tengah kebuntuan semacam ini ada keputusan MK yang ini anginnya itu berbeda. Kalau sebelumnya MK itu cenderung ketika Pilpres dan Wapres, gitu ya. Kemudian kita sama-sama tahu waktu itu ramai dengan film Dirty Vote-nya dan lain sebagainya, yang kemudian kita melihat dengan telanjang bagaimana MK membuat sebuah manuver tatanan undang-undang yang memungkinkan putra presiden juga yang pertama untuk menjadi wakil presiden gitu, dengan undang-undang baru yang diluncurkan oleh MK. Nah, kemudian sebaliknya di MK yang kali ini yang putusan ke-60 itu seperti bertentangan. Yang tadinya MK itu keputusan-keputusannya itu pro istana, yang sekarang kemudian eh, seperti kontra dengan istana. Kalau kita lihat kepalanya juga sudah memang berubah. Yang dulu Usman, yang ini siapa, Siswoyo atau siapa itu, memang sudah berubah. Tetapi menarik juga begini, eh, ketika itu sudah Siswoyo waktu itu, ketika ada gugatan kepada eh, calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran, itu Siswoyo tidak menerima dengan alasan stabilitas dan lain sebagainya. Kalau menerima gugatan nanti akan terjadi chaos dan lain sebagainya. Tetapi artinya apa? Keputusan yang itu menguntungkan koalisi Indonesia Maju. Tetapi yang kali ini kan tidak, gitu. Justru sebaliknya. Ini ada yang unik. Nah, kemudian dari gejala itu, rakyat yang bertahun-tahun ini disuguhi tontonan yang kalau di dalam bahasanya siapa komika yang ikut ikut demo kemarin itu digoblok-goblokin, ditolol-tololin. Nah, gimana tidak dipertontonkan di depan mata eh, ratusan juta rakyat Indonesia, bagaimana konstitusi itu dipermainkan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat kasat mata. Kalau dicari buktinya apa, ya pasti tidak ada buktinya lah gitu. Pasti main seperti itu kan sangat rapi. Tetapi dari fenomena-fenomena ini kan kita melihat bahwa ada manuver-manuver yang kemudian menguntungkan uh, 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 penguasa. Nah, dari fenomena itu yang rakyat kemudian sudah uh, melihat ketidakberesan di dalam tatanan negara ini, yaitu konstitusinya bisa diobok-obok sesuai dengan kepentingan. Maka ketika kali ini MK membuat sebuah keputusan yang kontra itu, maka ada secercah harapan di hati rakyat. Tetapi secercah harapan ini tidak bertahan lama, yang kemudian muncul perlawanan dari DPR yang akan membuat sebuah keputusan hukum tandingan yang akan menganulir keputusan MK. Walaupun update terakhir yang saya dengar tidak jadi, perubahan yang diusulkan DPR itu tidak jadi. Tetapi kan itu setelah ada aksi dari massa, baru kemudian DPR menunda keputusan itu. Menunda pun masih ambigu sebenarnya. Menunda itu kan bukan berarti menolak, bukan berarti meniadakan, tetapi menunda. Persoalannya menundanya sampai kapan? Menundanya sampai pencalonan, sampai proses pemilu, atau sampai kapan gitu? Karena penundaan itu sangat sangat berpengaruh dengan hasil, maksudnya bukan hasil. Penundaan itu sangat berpengaruh terhadap manuver menjelang pilkada. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian memicu influencer-influencer untuk memposting panggilan darurat dengan gambar burung, kemudian latar belakang biru, dan kemudian disambut oleh publik dengan turun ke jalan. Kalau saya amati di Jakarta banyak, sebenarnya sampai larut juga. Di Jogja saya amati, saya tinggal di Jogja, tidak sampai sore, siang, sore itu sudah bubar.
Di kota-kota lain ada turun banyak juga, tapi memang tidak sampai larut. Banyak yang tidak sampai larut. Yang kemudian kita melihat hasilnya adalah DPR melakukan penundaan atas rencana eh, revisi undang-undang ini. Nah, itu yang kemudian kita lihat fenomena yang terjadi. Persoalannya setelah ini apa? Influencer-influencer yang memposting panggilan darurat, terus kemudian massa yang turun ke jalan. Setelah DPR melakukan penundaan ini, apa? Respon apa? Apakah menerima, kemudian kembali seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa, atau akan tetap melakukan pergerakan? Nah, kita tidak tahu. Kita lihat saja. Tetapi yang perlu kita pelajari di sini adalah sebenarnya yang penting adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa eh, apa eh, rekayasa atau ngobok-obok konstitusi itu bisa terjadi dan telanjang di depan mata. Nah, itu yang perlu kita kritisi. Maksud saya begini, ketika misalnya ya, ketika menjelang Pilpres dan Wapres kemarin, ketika kemudian MK dengan ketuanya Usman yang dulu, yang bukan sekarang, kemudian memberikan sebuah putusan undang-undang yang melegalkan putra presiden untuk masuk dalam bursa cawapres dan akhirnya menang seperti yang kita lihat sekarang. Itu salah atau benar? Oh, publik mengatakan itu salah. Kalau salah, pertanyaan saya, yang dilanggar apa? Karena yang menetapkan itu sebuah institusi yang memang berhak untuk menetapkan. Nah, Mahkamah Konstitusi kan memang mahkamah yang berhak untuk menetapkan undang-undang konstitusi. Nah, kalau MK memang menetapkan undang-undang itu, yang kemudian memungkinkan anak penguasa uh, maju di dalam bursa pemilihan dan kemudian menang. Ini salahnya di mana? Nah, kemudian pertanyaan itu dijawab bahwa salahnya itu menyalahi hati nurani. Nah, hati nurani itu tolok ukurnya yang mana? Hati nurani itu tolok ukurnya apa gitu? Hati nuraninya siapa? Inilah yang kemudian kalau kita lihat konstitusi di dalam demokrasi ini ambigu. Inilah yang kemudian menyebabkan blue screen of demokrasi itu kan ini. Karena konstitusi di dalam demokrasi ini ambigu. Misalnya MK memutuskan undang-undang seperti ini. Itu salah atau benar? Kalau salah ukurannya apa? Kalau hati nurani ukurannya apa? Hati nuraninya siapa? Kan gitu. Kemudian kalau dibalas dengan DPR, memanggil DPD kemudian menjadi MPR, kemudian MPR membuat sebuah manuver, mengeluarkan juga keputusan hukum, berupa undang-undang. Kemudian undang-undang itu tidak sama dengan yang diputuskan oleh MK. Ini yang benar mana? Kalau dikatakan yang benar MK, tolak ukur benernya apa? Kalau dikatakan yang benar adalah DPR MPR, tolak ukur benernya apa? Nah, di dalam demokrasi, kebenaran hukum itu relatif. Kalau memang diputuskan oleh lembaga atau instansi atau institusi yang memang berhak untuk itu, apapun keputusannya, itu menjadi legal. Kan begitu kan? Nah, inilah ambigunya demokrasi ini seperti ini. Dan ini akan berbeda, sangat berbeda, berkebalikan dengan sistem di dalam Islam. Sistem di dalam Islam, kekhilafahan dengan khalifah sebagai pucuk tertinggi kepemimpinan. Khalifah lah yang melegislasi hukum. Kalau di dalam DPR kan, yang melegislasi hukum kan, kalau kita lihat realita Indonesia hari ini ya, DPR MPR bisa melegislasi hukum,
eksekutif, presiden di level nasional bisa, gubernur di level provinsi bisa, bupati di level kabupaten bisa. Kemudian misalnya MK bisa mengeluarkan sebuah putusan undang-undang yang kemudian mengikat. Nah, ini bedanya. Kalau di dalam sistem Islam, yang bisa memutuskan undang-undang itu hanya khalifah. Maka tidak akan ada pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain. Kalau di dalam demokrasi, DPR MPR bisa bertentangan dengan MK. MK bisa bertentangan dengan presiden. Presiden bisa bertentangan dengan DPR MPR kan gitu. Karena apa? Yang menetapkan banyak. Kalau di dalam Islam yang menetapkan satu, khalifah. Maka tidak akan ada uh, perbedaan undang-undang yang saling bertabrakan. Tabrakan dari sistem inilah yang membuat blue screen kan, seperti halnya di dalam sistem komputer kita. Kalau ada perintah berbeda dari sistem, kemudian crash, ini kan menjadikan blue screen. Nah, ini demokrasi itu ibaratnya begitu. Blue screen udah ini. Kalau MK dan DPR berbeda. Nah, kalau Islam tidak akan mungkin karena penetap undang-undang hanya satu khalifah. Tetapi kemudian mungkin akan dijawab begini. Berarti otoriter dong kalau kalau menggunakan sistem Islam, seperti halnya sistem kerajaan yang pemutus undang-undangnya hanya satu orang, yaitu raja. Tidak, sangat berbeda. Jadi begini, di dalam sistem Islam, sekuat apapun posisi atau porsi kekuasaan seorang khalifah, sesungguhnya dia hanya menjalankan undang-undang yang sudah jelas teksnya dan tidak mungkin berubah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu tidak mungkin berubah teksnya. Maka sekuasa apapun khalifah, dia tidak mungkin melegislasi sebuah undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran inilah objektif hukum di dalam sistem Islam, yang demokrasi tidak punya. Demokrasi tidak punya objektif hukum. Misalnya ketika MK itu di indikasi dia telah membuat putusan undang-undang yang salah. Salah tolak ukurnya apa gitu. Di dalam demokrasi tidak ada. Demokrasi tidak punya ini. Islam punya. Katakanlah begini, ada seorang khalifah memutuskan sebuah undang-undang, menetapkan sebuah undang-undang yang salah. Ukuran salahnya apa? Jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu jelas gitu. Maka di dalam Islam konstitusi itu tidak akan bisa diubah. Misalnya begini, di dalam Islam itu tidak ada pemimpin politik yang kafir, itu tidak ada. Karena memang perintahnya ya jangan jadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin. Nah, maka tidak akan mungkin kan ada khalifah terus kemudian membuat putusan, membuat ketetapan undang-undang yang membolehkan orang kafir menjadi pemimpin politik. Kan tidak mungkin itu. Walaupun sekuasa apapun seorang khalifah, dia tidak akan mungkin melegislasi undang-undang itu, undang-undang yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sekarang berbeda dengan demokrasi. Misalnya demokrasi di Indonesia, waktu itu di dalam Undang-Undang Dasar 45, ketika bersamaan dengan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta di dalamnya disebutkan negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu ada juga syarat bahwa presiden itu harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, kemudian seiring dengan dicoretnya 7 kata di dalam Piagam Jakarta itu, pasal di dalam UUD 45 itu dicoret juga. Presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Beragama Islamnya ini dicoret. Syarat beragama Islam ini dicoret. Nah, di dalam demokrasi, mencoret syarat beragama Islam sebagai presiden, ini benar atau salah? Kalau salah landasannya apa? Kalau benar landasannya apa? Tidak ada. Tidak ada landasannya sama sekali. Landasannya apa? Ya suka-sukanya sih yang ubah saja. Yang ubah siapa? Yang punya wewenang. Kan gitu. Kalau waktu itu yang punya wewenang ya penyusun BPUPKI. Waktu itu ada Muhammad Hatta, ada Soekarno yang kemudian menghapus itu. Nah, itulah yang menjadikan demokrasi itu crash. Karena
memang tidak ada objektif yang bisa menjaga konstitusi. Sementara Islam objektifnya ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sekuat apapun kekuasaan seorang khalifah, dia tidak mungkin memproduksi undang-undang, melegislasi undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita betul-betul menghendaki negara hukum, menghendaki adanya atau memiliki negara hukum, hidup di dalam negara hukum, satu-satunya pilihan adalah Islam. Kalau negara kerajaan, hukumnya di tangan raja, kita tahu kan, kerajaan itu hukumnya di tangan raja. Nah, kemudian muncullah demokrasi untuk menggantikan sistem kerajaan yang hukumnya di tangan raja, diganti dengan demokrasi. Dengan demokrasi apa? Hukum tidak lagi di tangan raja. Utamanya hukum di tangan legislatif. Tetapi di faktanya nanti eksekutif, presiden juga bisa memproduksi hukum. MK juga bisa memproduksi undang-undang gitu. Nah, kemudian yang menjadi masalah itu, siapapun itu, mau legislatif, mau eksekutif, kalau tidak ada objektifnya, maka apa yang menjadikan yang menjadi batas akhir dari boleh atau tidak bolehnya undang-undang itu diubah? Di dalam demokrasi tidak ada. Nah, karena tidak ada objektif itu, maka batasnya di mana? Batasnya di pemegang kekuasaan. Kalau pemegang kekuasaannya itu adalah DPR, ya berarti DPR yang punya kuasa untuk mengubah. Kalau pemegang kekuasaannya itu adalah presiden, ya presiden yang punya kuasa untuk mengubah. Kalau yang pegang ranah itu adalah MK, juga MK-nya yang bisa mengubah. Dan mengubahnya apa panduan ubahannya? Ya terserah dia gitu. Karena tidak ada batas akhir mana yang boleh, mana yang tidak. Inilah keistimewaan Islam. Mau pakai kerajaan, itu undang-undangnya tetap dari tangan manusia. Mau pakai demokrasi, undang-undangnya juga di tangan manusia. Dan manusianya itu banyak. Kalau di dalam demokrasi ya, ada eksekutif, ada legislatif. Ini yang kemudian bikin keras, bikin BSOD gitu. Berbeda dengan Islam. Islam kita memiliki batas akhir dari undang-undang, di mana boleh dan tidak boleh itu tolok ukurnya adalah nas di dalam dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah. Saya pikir itu untuk pengantar. Monggo Ustaz Subri Baik. untuk kita respon. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Saya juga sebetulnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan Ustaz. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz ya. Berarti sebetulnya kalau prinsip kedaulatan di tangan rakyat itu apakah benar-benar bisa diwujudkan atau tidak? Atau mungkin pernah ada catatan sejarahnya bahwa demokrasi ini ideal waktu kapan nih Ustaz bisa diterapkan? Bagaimana Ustaz menurut pandangan Ustaz? Baik, kalau kita runut sejarah demokrasi, itu kan sejak Yunani Romawi ya, sudah diterapkan. Itu tahun 500 sebelum Masehi, itu sudah diterapkan sistem demokrasi. Tapi mungkin berbeda ya, berbeda dengan demokrasi modern. Kalau demokrasi modern kan ada partainya itu berdasarkan idealnya ya, berdasarkan ideologi. Kemudian masing-masing partai memperjuangkan ideologinya. Yang ini nanti kalau kita lihat di fenomena sekarang, terutama di Indonesia yang di depan mata kita, partai itu tidak memperjuangkan ideologi lagi, memperjuangkan kepentingan masing-masing begitu. Nah, tetapi waktu itu di dalam masa Yunani Romawi, ya ada entitas semacam partai, tetapi basisnya bukan ideologi, basisnya itu strata sosial. Ada etat 1, etat 2 kalau di dalam sistem Prancis, borjuis, orang-orang kayanya, kemudian kalangan rakyat bawahnya, yang kemudian masing-masing memiliki wakil di dalam dewan. Nah, di dalam demokrasi Yunani Romawi, wakil di dewan ini mewakili strata sosial. Kalau di dalam demokrasi modern kan wakil rakyat ini mewakili partai. Yang partai itu basicnya adalah ideologi, idenya begitu. Nah, kenapa dibuat
Kenapa harus ada wakil rakyat? Ini kita kalau di dalam istilahnya Foucault itu arkeologi pengetahuan. Bagaimana kita menggali pengetahuan itu? Kan kalau ada bangunan itu ada ilmu arkeologi untuk melacak sejarah bangunan itu. Kalau di dalam pengetahuan ada arkeologi pengetahuan untuk melacak bagaimana pengetahuan itu terbentuk, bagaimana tatanan itu terbentuk. Gitu. Nah, tatanan demokrasi kalau kita lihat secara arkeologi pengetahuan itu bermula dari gagasan bahwa eh, manusialah yang mengatur dirinya sendiri. Nanti gagasan besarnya kan ada dua. Eh, Kehidupan manusia itu diatur oleh Tuhan, atau kehidupan manusia itu diatur oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau gagasan kehidupan manusia diatur oleh Tuhan, berarti nanti agamalah yang masuk di dalam tatanan kehidupan dan tatanan kenegaraan. Kalau kalau yang kalau yang diikuti adalah bahwa negara itu berdasarkan hukum buatan manusia sendiri, maka demokrasi inilah yang digunakan. Nah, persoalannya begini, eh, ketika kemudian kita misalnya ada satu negara menghendaki negara ini diatur oleh manusia, diatur oleh rakyatnya sendiri, kan tidak mungkin rakyat semua berkumpul misalnya eh, jangankan di Indonesia yang penduduknya 280 juta jiwa, hampir 300 juta jiwa, untuk kemudian bersama-sama merumuskan undang-undang. Coba mengumpulkan 270 juta jiwa, kemudian untuk menyusun undang-undang itu kan mustahil kan, maka dibikin wakil rakyat. Jangankan di Indonesia, di Singapura misalnya atau di Brunei yang penduduknya segitu, di Singapura yang penduduknya segitu, kan tidak mungkin mengumpulkan seluruh penduduk Singapura untuk uh, berembuk menyusun undang-undang, kan tidak mungkin kan. Maka ada perwakilan. Inilah konsep konsep utama dari perwakilan. Nah, demokrasi itu ada wakil-wakil rakyat yang dipasrai untuk mengatur tatanan. Nah, kalau kita lihat sejak zaman Yunani sendiri, Plato kan sudah mengkritik ini. Plato, Socrates, Aristoteles itu sudah mengkritik sistem ini. Kritiknya itu begini. Kritiknya itu uh, dipakai analogi, pakai analogi. Kalau Anda itu naik kapal bersama-sama, kemudian tidak ada nahkoda, bagaimana cara milih nahkodanya? Apakah pakai suara terbanyak? Kalau pakai demokrasi kan pakai suara terbanyak. Kalau pakai suara kita mau melaju terus ke depan. Ini ada badai. Ini di sana kita nggak tahu menuju kemana. Kita akan terus melaju ke depan atau belok kanan atau belok kiri. Pakai suara terbanyak atau pakai apa? Uh, Kemudian memilih nahkoda. Memilih nahkodanya ini pakai suara terbanyak atau berdasarkan kompetensi ya. Lah, di dalam demokrasi itu semuanya berdasarkan suara terbanyak. Menentukan arah laju kapal juga berdasarkan suara terbanyak, memilih nahkoda juga berdasarkan suara terbanyak. Nah, sekarang gini, kalau yang naik kapal itu ada nahkoda tapi orangnya tidak terkenal sama sekali. Yang satu komedian sangat terkenal tapi tidak bisa menjalankan kapal. Kemudian penduduk kapal diminta, siapa yang jadi nahkoda, kan yang dipilih yang terkenal, walaupun cuma komedian. Kan kita lihat hari ini fenomenanya kan begitu. Nah, sebenarnya seperti yang saya baca di statusnya Prof. Fahmi Amhar, demokrasi itu irasional, irasional tapi legal. Bagaimana tidak irasional, Wong? Arah ditentukan oleh suara terbanyak. Undang-undang bisa diubah, terserah, tidak ada batas akhirnya. Itu kan irasional, tapi legal. Termasuk ini kan, ketika MK mengubah aturan yang kemudian tiba-tiba saja anak presiden bisa menjadi cawapres, itu kan di mata orang awam saja kan sudah irasional, tapi legal kan. Tapi legal kan, sah kan. Kenapa sah? Karena yang memutuskan ya memang institusi yang berhak ya. Nah, ini permasalahan di dalam demokrasi secara sistem itu sudah nggak jelas, itu sudah sangat memicu timbulnya clash. Maka teman-teman semua, kalau pengen mendapatkan sistem yang benar,
jangan perbaiki demokrasinya. Demokrasi itu secara potensi memang sudah potensi crash gitu kan. Nah, kalau memang betul-betul serius teman-teman ini menginginkan sebuah tatanan kehidupan, sebuah negara yang stabil secara hukum, tidak ada crash dan lain sebagainya, ya memang ambillah Islam. Kalau ada yang menjawab begini, eh lo kita kan tidak semuanya Islam, kita kan bineka. Nanti eh apa terjadi perpecahan. Sekarang saya tanya, yang menciptakan kebinekaan siapa? Yang menciptakan kebinekaan itu Allah. Yang membuat hukum syariat Al-Quran Allah. Terus Anda pikir Allah sang pembuat bineka itu tidak paham bagaimana cara mengatur kebinekaan? Anda pikir Anda lebih paham cara mengatur kebinekaan daripada Allah kan gitu kan? Itu kan kesombongan luar biasa. Ya Allah pasti jauh lebih paham lah. Allah yang menciptakan kebinekaan, kemudian Allah mengatur undang-undangnya, syariatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian diterapkan bagi orang-orang yang bineka tadi, ya pasti tidak ada masalah. Pasti tidak ada masalah. Kalaupun kemudian menolak itu, ya bukan karena itu, tetapi karena memang ada kepentingan. Saya pikir itu, Ustaz. Ya, berarti kalau secara nalar bisa dikatakan tadi irasional, lalu apa dorongannya itu sehingga mereka tuh berambisi untuk menerapkan demokrasi itu, Ustaz? Lebih kepada apa gitu ya? Apa Nawan? Gimana? Ulangi. Ya, kalau misalkan tadi secara tadi udah karena udah Ustadz Doni sendiri sudah menggambarkan bagaimana logika-logikanya, nalar-nalarnya. Kan tadi sampai masuk kepada term misalkan demokrasi itu irasional ya. Lalu dorongan mereka ya sampai berambisi untuk menerapkan sistem demokrasi itu apa, lebih kepada syahwat atau kepentingan suatu kepentingan tertentu atau bagaimana, Ustadz? Ya berbeda-beda, berbeda-beda. Ada segolongan orang yang memang karena syahwat tadi, tetapi memang ada yang karena tidak tahu. Karena tahunya memang ya itu sistem yang terbaik. Karena kan demokrasi itu biasanya dikotominya itu dengan feodal, feodal kerajaan dan lain sebagainya. Di mana feodal kerajaan itu hukum itu di tangan raja. Nah, dikotominya atau counternya dari kerajaan dan feodal ini kan demokrasi. Maka orang yang ini tidak bisa, ini feodal, ini tidak bagus, ini bagusnya adalah demokrasi. Nah, karena tahunya cuma dua itu, tahunya antara kerajaan dan demokrasi, maka demokrasi lebih baik. Inilah yang diambil. Kenapa? Karena belum tahu ada yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi apa? Islam. Nah, cuma persoalannya Islam itu sudah banyak yang kenal. Tapi dipikir, banyak orang berpikir bahwa sistem pemerintahan Islam itu seperti halnya kerajaan. Bahkan banyak orang yang menyebutkan misalnya Kesultanan Islam itu apa bedanya dengan kerajaan? Loh, sangat berbeda. Kesultanan Islam dengan kerajaan itu sangat berbeda. Kalau Kesultanan Islam, sultan itu tidak membuat hukum sendiri. Kesultanan Islam itu sultan itu menerapkan hukum dari Allah. Kalau kerajaan, raja membuat hukumnya sendiri gitu loh. Itulah yang berbeda lah. Tetapi mayoritas masyarakat itu belum paham ini. Pahamnya itu sistem itu hanya dua, kerajaan dan demokrasi. Islam, sistem pemerintahan Islam itu dianggap sama dengan kerajaan. Khalifah itu dianggap sama dengan raja, padahal sangat berbeda. Nah, maka harus kita jelaskan begini. Untuk memahami ini, bahwa di dalam negara itu ada kedaulatan, ada kekuasaan. Kalau kedaulatan itu adalah undang-undang yang diterapkan. Kalau kekuasaan adalah person yang menjalankan undang-undang itu. Nah, di dalam sistem demokrasi, kedaulatannya, undang-undangnya di tangan rakyat. Maka disebut kedaulatan rakyat. Walaupun faktanya nanti wakil rakyat. Dan faktanya lagi, wakil rakyat ini juga belum tentu mewakili rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat atau wakil rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat juga. Rakyat memilih eksekutifnya. Nah, itu kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan kerajaan. Kalau kerajaan itu apa? Kedaulatan di tangan raja. Bahwa yang membuat hukum, yang membuat undang-undang ya raja. Kekuasaan juga di tangan raja. Teorinya begitu. Kemudian Islam. Nah, ini Islam yang unik. Kedaulatan di tangan syarat, di tangan syariat, di tangan Allah, di tangan nas Al-Quran dan Sunnah. Kekuasaan di tangan umat. Ini yang berbeda.
Kekuasaan di tangan umat itu maksudnya apa? Umatlah yang punya hak untuk membaiat seseorang untuk menjadi khalifah. Kalau seseorang sudah dibaiat oleh umat menjadi khalifah, kemudian dia sudah resmi jadi khalifah, maka tugasnya apa? Dia tidak membuat undang-undang, tetapi menerapkan hukum dari Allah. Itulah yang disebut kekuasaan di tangan umat, kedaulatan di tangan syara. Maka berbeda kan? Oke, kita ulangi. Kerajaan, kedaulatan di tangan raja, kekuasaan di tangan raja. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan di tangan rakyat. Islam, kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara, kekuasaan di tangan umat. Nah, umat ini belum banyak yang tahu bahwa Islam itu begitu. Maka ketika tidak tahu ada yang Islam seperti ini yang jauh lebih baik daripada demokrasi, maka ya sudah milih demokrasi saja. Nah, harapan kita orang-orang yang seperti ini ketika kita didik, ketika kita kasih informasi bahwa ada yang lebih baik dari demokrasi, apa? Islam. Lebih baiknya di mana? Demokrasi itu tidak memiliki objektif hukum. Hukum yang dibikin oleh legislatif itu tolok ukur benar salahnya itu tidak ada. Maka tidak bisa digugat kalau memang sudah ditetapkan oleh legislatif. Apalagi nanti ditambah lagi eksekutif juga bisa bikin peraturan pemerintah, yang badan yang lain juga bisa. Ini nanti jadi kacau balau. Seperti yang kita lihat hari ini. Saya kalau ngomong teori mungkin susah, tetapi kalau kita hari ini melihat realita faktanya begitu, ya itulah sistem demokrasi. Nah, ada yang lebih baik loh. Apa? Sistem Islam. Sistem Islam itu undang-undangnya tidak bisa diubah seenaknya oleh manusia. Karena undang-undangnya dibuat oleh Allah dan objektifnya ada, tertulis teksnya ada dan tidak mungkin diubah, yaitu Al-Quran. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini, yang tetap memilih demokrasi karena ketidaktahuan, harapan kita ketika kita tawarkan sesuatu yang lebih baik, yaitu Islam, dia akan menerima. Harapannya begitu. Tetapi ada juga orang, segolongan orang, biasanya gini, kalau yang tipe pertama ini orang yang memang tidak berilmu, dia belum paham tentang itu, maka memilih demokrasi karena memang tidak tahu ilmu, tidak tahu Islam. Tetapi ada orang ulama yang sudah paham Islam, kemudian menolak sistem pemerintahan Islam yang ditawarkan itu karena syahwat kekuasaan. Nah, itu ada gitu. Tetapi kalau analisa saya sih, yang tipe seperti ini tidak banyak. Kalau kita bercermin pada sirah Nabi, orang seperti ini ada. Orang yang menolak kebenaran gara-gara syahwat kekuasaan, itu kan Abu Jahal. Abu Jahal itu secara hati nurani itu sudah menerima Al-Quran. Dikisahkan bahwa Abu Jahal itu mendatangi diam-diam rumah Nabi di malam hari untuk mendengarkan Al-Quran karena terpesona. Itu hati nuraninya tidak bisa menolak bahwa itu adalah kalamullah. Tetapi kenapa tetap menolak Islam? Karena syahwat kekuasaannya. Kita lihat begini, ketika kekuasaan di tangan Abdul Muthalib, kemudian Mekah dikuasai Abdul Muthalib, pemimpin tertingginya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib tiada, wafat, itu kekuasaan kan tidak tunggal. Dari bani-bani ini kekuatannya sama. Nah, salah satu orang bersama kaumnya, Abu Jahal bersama kaumnya, itu punya ambisi untuk menjadi pemimpin dan sukunya menjadi suku penguasa, menggeser Bani Hashim gitu. Nah, di tengah seperti itu muncul anak muda dari Bani Hashim yang menjadi nabi. Ini kan kemudian ditolak. Lah, menolaknya karena apa? Abu Jahal ini menolak Islam itu karena syahwat kekuasaan, bukan karena ketidaktahuan. Nah, sementara kemudian orang-orang seperti Abu Jahal ini membuat fitnah, membodoh-bodohi rakyat, yang akhirnya rakyat yang bodoh ini menolak Islam karena kebodohannya. Nah, kalau kita lihat nanti polanya sama. Hari ini ada orang-orang berilmu, alim ulama, yang sebenarnya tahu, tetapi karena syahwat kekuasaannya, dia membodohi umat bahwa sistem Islam itu salah dan lain sebagainya. Nah, ada dua tipe. Orang yang menolak sistem Islam dan tetap mempertahankan demokrasi yang sedang existing ini karena syahwat kekuasaan. Ada orang-orang yang karena ketidaktahuan. Secara komposisi yang tahu dan menolak itu sedikit. Seperti halnya di Mekah zaman Nabi itu, ya orang-orang seperti Abu Jahal itulah sebenarnya yang menolak.
Sebenarnya kalau kayak orang-orang kayak Abu Jahal tidak menolak, itu masyarakat umum di Mekah itu tidak ikut menolak. Nah, sekarang begitu. Kebanyakan masyarakat menolak itu karena terbentuk mindsetnya oleh orang-orang yang sebenarnya tahu tetapi membodoh-bodohi mereka. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, berarti kita sebenarnya ada peluang untuk mengubah peradaban, mengubah publik. Dengan cara apa? Memutus kepercayaan publik kepada tokoh-tokoh yang melakukan pembodohan ini. Cuma persoalannya, untuk meyakinkan orang bahwa dia sedang dibodohi oleh orang dengan membodohi itu lebih gampang, itu lebih gampang membodohi daripada meyakinkan orang bahwa dia sedang dibodohi. Tetapi ya tidak begitulah, kita tetap husnudon bahwa umat ini belajar. Buktinya dengan melihat fenomena yang ada sekarang, mereka belajar. Yang dulu memilih petahana, hari ini banyak yang mengkritik. Kenapa? Karena melihat fakta-fakta di depan mata mereka, bahwa junjungan mereka yang dulu mereka puja-puja itu ternyata uh, tidak benar gitu. Nah, sekarang kalau kita geser sistem yang hari ini mereka junjung tinggi, demokrasi, kalau kemudian menampilkan ketidakberesan, kemudian kita menunjukkan ketidakberesan ini, harapannya sama kan, muncul kesadaran bahwa oh ya, sistemnya juga tidak benar, tidak hanya orangnya tapi sistemnya tidak benar. Jadi gitu Ustaz, ada dua Baik. tipe yang menolak atau mempertahankan demokrasi dan menolak Islam. Baik, berarti yang menjadikan tantangan beratnya itu berarti dakwah Rasulullah pada saat itu berhadapan dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang bisa dikatakan punya kekuatan ya, dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Apakah begitu nih, Ustaz? Ya, betul. Betul sekali. Sebagaimana sekarang mungkin ya. Berarti Dan PR. begini, yang penting dipahami, penguasa Mekah itu punya cukup waktu untuk membangun opini menyudutkan dakwahnya Nabi. Ini yang menjadikan masyarakat kemudian terbawa. Bandingkan dengan Madinah. Ketika Islam didakwahkan di Madinah, penguasa Madinah tidak sempat untuk membuat, maksudnya penguasa yang kontra ya. Kalau Sa'ad bin Mu'adz dan lain sebagainya kan pro. Tapi yang kontra kan banyak. Yang kontra kepada Nabi kan banyak. Cuma persoalannya yang kontra kepada Nabi itu tidak punya kesempatan, tidak punya cukup waktu untuk membuat narasi tandingan. Itu bedanya dengan Mekah. Di Mekah, musuh-musuh ini punya banyak waktu untuk membuat narasi tandingan, sehingga masyarakat luas, umum, awam, itu menolak dakwah Nabi. Di Madinah, penguasa yang kontra tidak punya cukup waktu untuk membuat narasi tandingan, sehingga publik tidak terkotori dengan narasi tandingan dari fitnah dari penguasa yang kontra ini. Maka di sini sebenarnya ada satu pelajaran penting, Ustaz. Pentingnya apa? Dakwah itu memang kejar-kejaran dengan waktu. Ini harap dipahami, penting. Dakwah itu kejar-kejaran dengan waktu. Kenapa kejar-kejaran dengan waktu? Kita mendakwahi manusia. Manusia itu hidup. Di dalamnya ada dinamika. Ada pemimpin-pemimpin jahat seperti Abu Jahal, yang dia tidak diam saja, yang dia melakukan counter-counter terhadap dakwah. Semakin kita lama, semakin counter itu semakin kuat, semakin cepat. Seperti di Madinah, musuh-musuh dakwah itu semakin tidak bisa untuk membuat counternya. Jadi jangan sepelekan soal kecepatan. Luar biasa ini, Masya Allah. Ini semakin menarik ya sebetulnya diskusinya. Bagaimana kita juga berkaca kepada sejarah dan bagaimana dulu di masa Rasul seperti apa ya kondisi ini ya, situasi politik seperti itu ya, bisa dikatakan begitu ya Ustaz ya, tantangan dakwahnya bagaimana. Nah, ini kita coba masuk dulu ke sesi mendengarkan suara netizen Ustaz ya. Izin dulu ya Ustaz menampilkan nih ya. Siap. Nah, ini ya. Kita ada sesi baru nih. Kita dengarkan, kita lihat, simak bareng-bareng suara netizen. Ini tangkapan-tangkapan layar saya ya, yang mampir di beranda nih Ustaz ya. Nanti boleh Ustaz mungkin nanti mengkomentari ya, merespon, menanggapi apa yang ditampilkan di sini ya. Yang pertama mungkin ya, kita coba lihat. Nah ini, kalau dari Pak Prof. Pierre Suteki ya, beliau menyampaikan berita terkini, Dasco, Pak Dasco ya sebetulnya ya, revisi Undang-Undang DPR dibatalkan dan
ikuti putusan MK. Meskipun di bawahnya itu Ustadz, di kolom komentarnya itu ya, kita tunggu katanya tuh nanti malam, jangan sampai ini tanpa diketahui ternyata misalkan ya diputuskan ya seperti itu ya. Nah ini kemudian selanjutnya, nah ini udah Ustadz, mungkin ini pertanyaan Ustadz, ini yang saya tangkap barusan ini di kolom komentar barusan ini dari nama akunnya Dakwah Supah. Izin bertanya Ustadz, sinyal darurat ini muncul secara alamiah atau bagian dari manuver elit dalam rangka saling jegal? Nah ini boleh nih Ustadz, Ya, analisanya seperti apa Ustadz? Silakan. kalau analisa saya alamiah, analisa saya alamiah. eh Salah satu yang terbesar itu kan dari Najwa Shihab ya, dari akunnya Najwa Shihab yang kemudian disambut massa itu punyanya Najwa Shihab. Najwa Shihab secara ideologi kita jelas posisi dia di mana. Tetapi secara kepentingan politik praktis, saya lihat dia tidak stay di satu kepentingan politik praktis. Kalau saya lihat tipe Najwa Shihab ini seperti tipe-tipe akademisi yang masih memang berdiri di atas standar akademisnya gitu. Karena gini, sekarang standar akademis kampus itu rektor-rektor itu juga sudah begitu gitu. Makanya kalau pakai standar akademis itu yo enggak juga sih sekarang. Yang akademisi tidak pakai standar akademis juga banyak. Nah, Najwa Shihab itu kalau penilaian saya bisa salah juga gitu. Kalau penilaian saya sejauh ini Najwa Shihab itu masih di situ. Dia memang punya ideologi yang mungkin ideologinya masih senada dengan sistem yang dijalankan, yaitu demokrasi liberal, masih di kubu itu gitu. Tetapi secara kepentingan politik praktis, saya lihat dari manuver-manuver beliau itu tidak berkubu pada kepentingan tertentu. Maka ketika dia melempar isu itu bisa diindikasikan bahwa ya ini natural karena keresahan saja, karena keresahan melihat politik dinasti yang semakin menguat. Ini politik dinasti yang semakin menguat kan. Bagaimana kakaknya menjadi wapres, kemudian adiknya mau dijadikan wakil gubernur, itu kan politik dinasti yang siapa sih yang nggak gerah melihat ini kan. Nah maka kemudian kalau saya lihat dipicu dari Najwa Shihab itu seperti itu. Ini muncul secara alamiah. Alami. Nah, yang saya justru merasakan ada unsur manuver itu justru MK-nya. Keputusan ketua MK. Keputusan ketua MK inilah yang kalau Najwa Shihab kan kelihatan ya, di depan mata. Kalau kayak ketua MK ini kan kiprahnya seperti apa kan kita belum punya banyak data. Yang kita lihat dua keputusan berturut-turut, keputusan MK Siswoyo ini. Kemarin ketika presiden dan wapres terpilih itu digugat, dia mengalahkan gugatan itu, kan gitu. Artinya keputusannya pro pada koalisi Indonesia Maju. Tetapi di kali ini dia kontra dengan keputusannya kontra dengan kepentingan koalisi Indonesia Maju. Nah ini sebenarnya fenomena menarik yang bisa dibaca. Kita butuh beberapa data lagi untuk bisa memastikan ini sebenarnya ketua MK ini manuver atau memang keinginan dia sendiri. Kan ada kemungkinan juga keinginan dia sendiri untuk mengembalikan citra baik MA, kan ada kemungkinan itu. Tetapi ini namanya politik itu. Namanya politik itu pasti ada juga kemungkinan lain di mana ini juga manuver dari tokoh lain. Di mana yang bisa yang paling mudah untuk dibaca, siapa yang diuntungkan dari keputusan ketua MK ini gitu. Nah, kemungkinan itu bisa jadi itu adalah satu kemungkinan di mana ini adalah manuver dari elit penguasa melalui keputusan ketua MK. Tetapi harus mempertimbangkan juga kenapa yang pertama adalah memenangkan kepentingan Kim
Koalisi Indonesia Maju. Yang kedua tidak. Saya sebenarnya punya analisa, tetapi kayaknya belum berani untuk Siap Ustaz, siap. keluarkannya karena Berarti ini kurang katanya di situ. suatu hal yang wajar, ada masanya dalam sistem Iya, demokrasi itu ya seperti ini, atau mungkin ada kejadian yang berulang seperti ini Ustaz mungkin. iya, iya, betul, betul. Baik, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya kita coba lihat lagi suara netizennya. Ya, ini sebetulnya suara netizen yang barusan dulu ya yang kami tangkap di ruang YouTube nih. Dari Nariswati, Afwan Ustadz, saya tinggalnya di Semarang tapi sedang ada di Sydney. Izin bertanya Ustadz, kenapa BSOD, ya, Blue Screen of Demokrasi ini bisa terjadi di Indonesia, sedang di negara-negara barat seperti Australia, sepertinya Afwan katanya menurut pengamatan sekilasnya tidak terjadi BSOD tersebut nih Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya sebenarnya terjadi juga. Kemarin ya, kalau Australia belum terjadi ya belum aja. Kemarin di Inggris terjadi kan, bagaimana kisruh-kisruh itu terjadi juga. Karena akarnya itu sama. Persoalannya kapan kapan gejala itu kemudian muncul, ya kan beda-beda. Bisa jadi ketika semuanya baik-baik saja, ya tidak muncul. Tetapi ketika ada golongan yang mungkin melakukan manuver yang kemudian tidak sesuai, dan itu sangat mungkin terjadi. Itu muncul kan, crashnya muncul. Nah, kita lihat nanti di Inggris kemarin sempat muncul, di Yunani juga sempat muncul. Jadi kalau di Australia tidak, itu ya bukannya tidak, ya belum aja. Bisa jadi begitu. Baik Ustadz, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya kita coba tampilkan lagi. Kita coba membaca ini ya, suara-suara netizen ya. Nah, ini dari Abu Hakim. Nah, ini di Facebook ya. Demokrasi tidak akan pernah memberi ruang tegaknya syariat Islam, maka tinggalkan demokrasi. Nah, kemudian, nah ini dari Asep Irawan ya. Tadi di kolom komentar YouTube, demokrasi rusak sejak lahir. Demokrasi menciptakan pemimpin korup dan tidak kompeten. Nah, kalau dari para Freddy Bintang, demokrasi cuma khayalan aja, yang sejahtera cuma oligarki segelintir orang saja, itu partai-partai sekuler dikuasai oleh oligarki, juga oligarki politik. Nah, ini tadi yang menarik nih. Katanya demokrasi rusak sejak lahir. Apakah demikian Ustadz, atau bagaimana Ustadz menurut respon Ustadz terhadap komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen ini? Ya, ya saya jelas setuju dengan kalimat itu. Tetapi kalau kalimat itu diluncurkan begitu saja ke publik, apalagi publik yang masih awam, itu butuh penjelasan. Rusaknya di mana? Kan namanya rusak itu kan kayak tadi ya, betul benar atau salah itu kan ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya benar apa, tolak ukurnya salah apa. Baik buruk, tolak ukurnya baik apa, tolak ukurnya buruk apa, kan tergantung tolak ukurnya. Nah, demokrasi itu rusak. Rusaknya itu tolak ukurnya apa. Nah, ini yang kemudian perlu dijelaskan. Nah, dijelaskannya gimana? Demokrasi itu kan intinya manusia membuat aturan bagi dirinya sendiri. Sampai di batas itu kita tidak melihat kerusakannya. Terus di mana? Apa salahnya kalau manusia membuat aturan bagi dirinya sendiri? Persoalannya begini. Ketika seseorang itu membuat aturan, pasti dia akan membuat aturan yang sesuai dengan kepentingannya. Ya naluriah begitu. Naluriah pasti begitu. Misalnya begini, ada sekolah. Kemudian ada keputusan soal harga bayaran sekolah, SPP. Soal biaya SPP-nya berapa. Kemudian disondingkan kepada murid-murid dan walinya. Wali murid dan para murid, Anda saya beri hak untuk memutuskan berapa besaran uang SPP. Kira-kira murid-murid dan walinya akan membuat keputusan apa? Ya bikin SPP semurah-murahnya. Karena apa? Kepentingan dia itu kan. Nah, ini gambarannya. Kalau manusia itu diberi hak untuk membuat hukum, undang-undang, pasti dia akan membuat hukum undang-undang yang sesuai dengan kepentingan. Nah, kalau kemudian sekelompok orang yang di legislatif ini membuat undang-undang, pasti akan membuat undang-undang yang sesuai dengan kepentingannya. Persoalannya ini undang-undang hukum untuk ngatur kehidupan kita bersama.
di mana masing-masing orang pasti punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, makanya rusaknya itu di sini. Kalau masing-masing orang diberi hak untuk membuat aturan, membuat standar baik buruk benar salah masing-masing, maka ya crash dunia ini. Betul, kalau dunia ini crash itu betul. Karena apa? Satu orang dengan orang yang lain pasti punya gagasan yang berbeda. Nah, kemudian ini crash-nya di sini. Ini rusaknya itu di sini. Apa bedanya dengan Islam? Di Islam, yang membuat aturan bukan manusia itu sendiri. Karena kalau manusia dipasrai bikin aturan, dia akan membuat aturan yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nah, maka yang membuat aturan siapa? Di luar manusia, yang tidak punya kepentingan, yaitu Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan kubunya si A, kubunya si B. Allah tidak punya kepentingan. Yang membuat semua itu Allah. Nah, kemudian dibikinlah aturan untuk semua manusia, manusia tinggal ikut. Nah, itu yang benar. Yang tidak rusak itu begitu. Nah, saya setuju dengan tadi bahwa demokrasi itu rusak sejak lahir, tetapi perlu dijelaskan kepada umat rusaknya di mana. Kemudian kita tidak sekedar kita tunjukkan demokrasi itu rusak, tapi kita bandingkan terus yang tidak rusak apa? Nah, gitu. Yang tidak rusak apa? Islam. Nah, rusaknya demokrasi di mana? Begini, begini, begini. Tidak rusaknya Islam bagaimana? Begini, begini. Nah, gitu. Saya pikir dengan pola pendidikan yang seperti ini, insya Allah masyarakat majority tadi yang memilih demokrasi karena ketidaktahuan dan menolak Islam karena ketidaktahuan, itu insya Allah akan berpindah meninggalkan demokrasi dan menerima Islam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Berarti lagi-lagi tergantung peran kita juga ya dalam hal perubahan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana peran kita mengedukasi atau menciptakan kesadaran di tengah-tengah masyarakat, bagaimana tentang keindahan Islam, dan di sisi lain bagaimana demokrasi itu sedemikian rusaknya gitu ya. Mungkin perlu dijelaskan bagaimana nalarisasinya gitu ya Ustadz ya. Baik. Baik, kemudian yang selanjutnya ini Ustadz, kita coba masuk lagi ke, nah ini dari Ustadz Agung Wisnu ya, seruan panas stop demokrasi. Ah, ini luar biasa nih ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, nah Liza Burhan ya, begitu bobroknya demokrasi mampu membuat suatu negara diobok-obok oleh satu keluarga. Nih. Udah khilafah aja nih. Bagaimana Ustadz? Mau direspon Ustadz? Ya, ya, betul begitu. Ini kan sebenarnya yang diinginkan oleh demokrasi ini kan agar penguasa itu tidak bisa semena-mena membuat undang-undang gitu kan. Maksudnya di dalam sistem kerajaan, maka dibikinlah demokrasi. Nah, sekarang faktanya Pak, demokrasi sendiri menjadi seperti itu. Ya itu tadi kerusakan tadi. Maka ya sudah jelas bahwa faktanya ya dengan demokrasi yang sudah dianggap sangat baik ini, faktanya dengan absah sekeluarga saja bisa ngomong dengan abstrak, luar biasa saking bobroknya. Baik, kemudian yang selanjutnya ini, ini itu saya sendiri. ketangkap Ustaz. Peringatan darurat sistem demokrasi harus segera diganti khilafah demi keselamatan manusia dunia akhirat ya. Mau direspon Ustaz atau di skip? Ya, enggak lah, saya sendiri mau direspon. Nah ini justru seruan-seruan di tengah masyarakat tuh di kolom komentar ini Ustadz, ini justru yang saya tangkap tuh ya di masyarakat pada umumnya ya, bahwa katanya tuh ada seruan demokrasi supaya kembali kepada relnya. Tadi relnya tuh kan tadi ya prinsip kedaulatan tentang rakyat, suara terbanyak gitu ya. Nah kemudian juga ada semacam seruan-seruan atau statement-statement bahwa katanya tuh Raja Jawa membajak demokrasi. Ini bagaimana Ustadz nih? Barangkali mau direspon silakan. Ya ini memang relnya demokrasi. Apa yang salah coba? MK membuat keputusan. Bukankah MK memang punya hak untuk itu? DPR membuat putusan undang-undang. Bukankah DPR MPR memang punya hak untuk membuat itu? Terus yang tidak sesuai rel yang mana? Kan sudah sesuai rel. Jadi kalau mengatakan demokrasi dikembalikan kepada relnya, loh ini masih di rel demokrasi. Ini masih di rel demokrasi. Jadi harap dipahami. Bukan demokrasi keluar rel kemudian harus dikembalikan lagi. Memang demokrasinya begitu, tinggalin aja. Kan gitu. Baik, kita skip ya. Kita lanjut. Nah ini, rapat di DPR bukan rapat untuk rakyat. Kemudian, nah ini terjadi pembangkangan konstitusi. Nih, bagaimana Ustaz? Iya, betul. DPR itu kan sebenarnya rapat untuk rakyat kan, karena dia Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kita lihat faktanya sekarang
DPR itu tidak mewakili rakyat. Itu bahkan keluar dari mulut mereka sendiri. Ingat kan statementnya Bambang Pacul waktu itu kan, kapan itu udah lama kan. Eh, ya kita itu ngikut ketua partai kan itu kan, ketua partainya sendiri ngikut oligarki kan gitu. Ya sudah jelas bahwa eh, wakil rakyat itu secara teori menjadi wakil rakyat, harusnya DPR itu menjadi secara teori itu wakil rakyat, tetapi faktanya tidak mewakili suara rakyat. Dan ini sebuah sebuah keniscayaan sebenarnya. Keniscayaannya bagaimana? Ketika di dalam pemilu, di demokrasi kan ada pemilu kan. Di dalam pemilu itu mereka butuh dana super besar untuk melakukan kampanye. Nah, dana dana kampanye ini dari mana persoalan? Misalnya dia disponsori. Nah, yang nyponsori ini kan nanti akan punya kepentingan karena di dalam sistem kapitalis ini tidak ada makan siang gratis ya. Nah, termasuk ini. Besok ada kan makan siang gratis ini sebenarnya gratis atau enggak itu? Nah, sebenarnya tidak gratis. Kita membelinya dengan yang lain. Jadi membelinya bukan dengan uang, tetapi membelinya dengan eh, apa eh, kepercayaan, konsesi ini itu dan lain sebagainya. Saya pikir itu, Ustaz. Baik Ustadz, kita percepat ya karena memang waktunya juga sudah ini ya hampir mau jam 7. Nah kita coba lihat lagi. Nah ini Pak Fahmi Amhar yang tadi disampaikan mungkin ya. Dalam demokrasi DPR itu bisa bikin undang-undang apapun. Bila langgar konstitusi, DPR itu ubah konstitusi juga bisa katanya. Irasional tapi legal gitu. Kemudian ini Pak Fahmi Amhar juga melanjutkan ya demokrasi itu ya seperti ini, legitimasi kehendak segelintir elit atas nama rakyat, irasional tapi legal konstitusional. Ya, tadi sudah dijelaskan ya Ustadz ya. Baik kita skip saja. Nah ini dari Muammar Ali Ihsanuddin, ini sebetulnya di WA ya. Demokrasi sistem politiknya, kapitalisme sistem ekonominya. Dalam konsep kapitalisme, sebuah tatanan masyarakat akan dibentuk menjadi dua. Satu kelompok borjuis dan yang kedua kelompok proletar. Kaum borjuis berpesta, kaum proletar disiksa. Nah apakah ini terjadi sekarang atau bagaimana Ustadz ini? Sebagai renungan katanya Ustadz. Suaranya Ustadz? Suaranya Ustadz? Namanya ideologi itu kan ide yang kemudian diwujudkan melalui sebuah metode, gitu kan, ideologi. Nah, eh, ide dari demokrasi ini apa? Ide dari demokrasi ini adalah kebebasan sebenarnya, bermula dari kebebasan. Kebebasan mengatur diri sendiri. Nah, kebebasan mengatur diri sendiri, kebebasan membuat undang-undang sendiri itu di dalam sistem negara dan tatanan kepemerintahan itu menjadi demokrasi. Jadi idenya dari apa? Idenya dari kebebasan. Kita itu harusnya bebas, tidak diatur-atur oleh Tuhan, tidak diatur-atur oleh ini itu dan lain sebagainya. Maka harusnya kita itu membuat aturan sendiri. Maka bagaimana cara agar negara ini diatur oleh kita sendiri? Kita memilih wakil rakyat bikin aturan, bikin undang-undang, kan gitu. Nah, kemudian itu secara politik. Nah, secara ekonomi, ide kebebasan itu mewujud di dalam kapitalisme. Di dalam feodal itu yang berkuasa secara ekonomi itu pemilik wilayah, pemilik lahan, raja, tuan-tuan tanah, gitu kan. Nah, harusnya ini semua orang ini sama. Harusnya bebas ini, tidak hanya raja dan para darah biru saja yang boleh beraktivitas ekonomi. Tapi kita semua itu harusnya bisa mewujudlah di dalam sistem pasar bebas, lagi-lagi bebas, pasar bebas. Yaitu apa? Kapitalisme. Jadi sebenarnya kapitalisme dan demokrasi itu memang berawal dari satu ide. Ide yang diwujudkan maka menjadi ideologi. Di dalam ekonomi menjadi kapitalisme, di dalam politik menjadi demokrasi. Nah, secara umum masyarakat ini sudah paham bahwa kapitalisme ini jalan yang buruk. Secara ekonomi ini jalan yang buruk. Tapi anehnya, secara ekonomi mereka tidak suka kapitalisme, tetapi secara politik suka demokrasi. Padahal ini berawal dari ide yang sama. Dan demokrasi itu sejatinya adalah pintu masuk kapitalisme. Tanpa demokrasi, tidak mungkin kapitalisme masuk ke suatu negeri. Misalnya begini, Indonesia tidak pakai demokrasi. Indonesia pakai sistem Islam.
Nggak mungkin kok kapitalis Amerika bernama Freeport itu bisa menguasai gunung emas di Papua kalau Indonesia pakai sistem Islam. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di dalam syariat Islam ada syariat ngatur tambang yang syariatnya adalah tidak diserahkan kepada kapitalis semacam itu. Ada aturannya sendiri. Nanti di kajian ekonominya UDC itu udah lengkap itu. Nah, persoalannya eh, bagaimana Freeport itu bisa masuk ke Indonesia? Satu-satunya jalan apa? Sistem politik pemerintahannya demokrasi. Di mana demokrasi itu undang-undangnya bisa dibuat sekehendak eksekutif, legislatif. Nah, sekarang kan Freeport gampang saja kan, tinggal dekati saja, biayai saja eksekutifnya, legislatifnya. Di di lobby saja lah, lobby dengan kekuasaan, lobby dengan uang dan lain sebagainya. Dapat kan? Nah, sebenarnya kalau membenci kapitalis kok nggak membenci demokrasi, ini rasional, irasional juga. Karena jalan masuk kapitalisme ke suatu negeri itu ya demokrasi. Kenapa kapitalisme bisa merajalela? Karena kita menggunakan sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi itu memang didesain untuk memungkinkan kapitalisme masuk ke seluruh dunia, termasuk ke negeri-negeri Muslim yang salah satunya Indonesia. Bagaimana caranya perusahaan Amerika bisa menguasai ekonomi dan sumber daya di Indonesia, di Arab, di Mesir dan lain sebagainya? Ya karena mereka menggantikan hukum Allah dengan hukum demokrasi. Kalau hukum Allah kan enggak mungkin bisa diganti. Nah, demokrasi inilah yang diganti. Jadi itu. Berarti bisa dikatakan para kapitalis ini diuntungkan dengan sistem ini ya, bisa dia. Sistem demokrasi ini sangat diuntungkan begitu ya. Ya sampai-sampai bisa menguasai segalanya, sampai menguasai kekuasaan, hukum, dan mungkin itulah yang kenapa dikatakan kapitalisme gitu, mungkin bisa dia ideologi ini ya. Baik. Nah kemudian yang selanjutnya, nah ini slide selanjutnya, nah ini komentar selanjutnya ini dari netizen juga, dari teman-teman yang hadir di sini, dari Pak Ahmad Majini, apakah hukumnya orang yang meyakini demokrasi sebagai kebenaran itu, apakah kafir atau fasik nih Ustaz? Ya, kalau kemudian menganggap hukum Allah itu sudah tidak relevan, yang relevan adalah hukum legislatif, ya sudah jelas. Kalau menjadikan ilah selain Allah, yang maksud ilah itu kan sesembahan. Sesembahan itu tidak sekedar dihormati terus disujudi, kan tidak sekedar itu. Tetapi keinginannya dituruti. Ilah itu kan gitu. Ilah itu perintahnya dituruti, keinginannya dituruti. Nah, maka ketika kita menjadikan ilah selain Allah, ilahnya apa? Ya yang buat undang-undang. Apa namanya? DPR-nya jadi ilah, gitu kan. Bahkan termasuk dasar negaranya jadi ilah demi menolak dasar negaranya dan lambang negaranya jadi ilah untuk menolak hukum Allah. Itu kan sudah indikasinya kan sudah jelas. Nah, itu. Jadi hati-hati. Ketika menolak Islam dan menerima demokrasi, itu lihat hati kita seperti apa. Kalau hati kita itu menolak Islam, menolak hukum syariat, dan menganggap hukum syariat itu sudah tidak relevan, yang relevan adalah demokrasi, ya mohon maaf, sudah kafir. Tetapi kalau ketidaktahuan dan lain sebagainya, itu nanti hukumnya beda lagi. Jadi ada rinciannya tersendiri ya Ustaz, seperti dalam surat Al-Maidah mungkin ya. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang lainnya di ayat selanjutnya fa ulaikumuz zalimun, kemudian fasikun. Nah, itu ada rinciannya tersendiri. Bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Betul ya. Ya tadi yang untuk membedakan kafir atau tidaknya berarti berdasarkan isi hati orang tersebut mungkin ya Ustaz ya. Baik, kemudian yang selanjutnya di sini ini sekitar 3 slide lagi mungkin Ustaz ya. Izin. Nah ini Muammar Ali Ihsanuddin ya di ruang Facebook ya. Akankah ini menjadi akhir dari kekuasaan mulkan Jabariyatan atau mulkan Jabriyatan ini? Bagaimana Ustaz pandangannya? Ya amin. Ya kan mulkan Jabriyatan itu ya kita kan kalau mulkan Jabriyatan itu kan pasti bahas 5 fase itu. Fase nubuah. Hadis riwayat Ahmad ya. Fase nubuah, fase khulafaur rasyidin, fase mulkan a'dhan,
fase mulkan jabriyatan, kemudian fase khilafah alami haji nubuah lagi. Nah, yang menarik itu begini. Nubuah jelas ya, masa kenabian, Khulafaur Rasyidin itu kenapa disebut alamin haji nubuah, di atas manhaj kenabian, di atas metode kenabian, karena memang sistem kenegaraan dan pemerintahannya memang masih menggunakan sistem kenabian. Apa itu? Kedaulatan di tangan syara, kekuasaan di tangan umat. Khulafaur Rasyidin kan begitu. Kenapa mulkan a'dhan kemudian tidak disebut khilafah alamin haji nubuah? uh, Walaupun sistem pemerintahannya masih khilafah, tetapi di dalam hadis itu tidak disebut khilafah ala minhajin nubuwah, tetapi disebut mulkan a'dhan. Mulkan a'dhan itu kan kekuasaan yang a'dhan, menggigit. Beberapa mufasir menerjemahkan menggigit itu artinya menyakiti hati rakyat. Tetapi mufasir lain tidak. Maksudnya bukan menyakiti hati rakyat. Kita hubungkan dengan hadis lain yang memerintahkan kita untuk menggigit syariat. Peganglah tali agama Allah ini dan gigitlah dengan gigi gerahamu. Maka yang dimaksud menggigit di sini mulkan a'dhan itu kekuasaan yang masih menggigit tali agama Allah. Tetapi kenapa tidak alaminya nubuwah? Karena kekuasaannya bukan lagi di tangan umat, tetapi di tangan bani-bani tertentu, klan tertentu, misalnya Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, kan gitu kan. Maka disebut mulkan a'dhan. Baik, kemudian yang selanjutnya ini nama akunnya Wes Abu Najmi ya Ustadz ya. Ketika demokrasi dirusak, kalian marahnya luar biasa, langsung aksi turun ke jalan. Tapi ketika Islam dirusak, kalian kemana? Ini Ustadz, bagaimana Ustadz? Silakan. Ketika demokrasi dirusak, kalian marahnya luar biasa, langsung aksi turun ke jalan. Tapi ketika Islam dirusak, kalian kemana? Ya, karena memang belum paham mana yang harus dibela. Ya, marilah kita mendidik umat untuk paham mana yang harusnya dibela. Baik. Kemudian yang selanjutnya dari Usman Zahid Asidani, Ustadz Usman nih, beliau menyampaikan kepada seluruh elemen, mari kita arahkan jarum kompas perubahan dan perjuangan kepada Islam kafah. Tidak ada kebaikan selain itu bagi negeri ini. Ya, betul itu. Seruan itu betul. Nah, mari kita lakukan itu. Baik. Nah, sudah selesai Ustadz. Nah, ini berarti ini saya ingin menyampaikan ini ya Ustadz, pertanyaan terakhirnya, yakni apa yang harus kita lakukan nih Ustadz dalam menyikapi kondisi seperti ini ya untuk mewujudkan perubahan itu Ustadz. Ya, perubahan berawal dari ide, berawal dari gagasan. Tidak akan berubah kalau gagasan berubah saja, tidak ada. Semua berawal dari gagasan. Revolusi Prancis itu berhasil bermula dari gagasan, Renaissance dan lain sebagainya. Sebaliknya, perubahan dari Yatsrib yang jahiliyah menjadi Madinah yang Islam itu juga bermula dari gagasan. Islam itu kan gagasan, akidah itu kan gagasan. Cuma gagasannya bukan gagasan manusia, gagasan dari pengetahuan dari Allah yang kemudian diimplementasikan di dalam tatanan nyata, yaitu syariat. Nah, itulah perubahan itu begitu. Maka begitu juga dengan hari ini. Kalau kita pengen mengubah peradaban jahiliyah modern ini, ya memang dimulai dari gagasan. Gagasan untuk berubah dulu. Dan berubahnya kemana? Kemudian standar benar salahnya itu apa? Standar baik buruknya apa? Mafahim, makoyesan itu. Maka kemudian suara publik, kehendak massa seperti hari ini kan. Politik itu kan sebenarnya bagaimana memenangkan suara massa. Politik itu kan begitu, memenangkan suara massa. Maka akan berubah, arah politik itu akan berubah ketika suara massa berubah. Persoalannya bagaimana cara kita memenangkan suara massa ini. Ini yang perlu strategi lebih lanjut. Karena begini, mempengaruhi massa itu berbeda dengan mempengaruhi tokoh. Mempengaruhi tokoh berbeda dengan mempengaruhi para inovator. Sangat berbeda. Maka kalau orang atau sekelompok orang pengen menciptakan perubahan,
itu dia harus paham ini. Yang membawa perubahan siapa? Para inovator. Tetapi yang bandul perubahannya di mana? Bandul perubahannya di masyarakat, di awam, di publik gitu. Tapi yang menginisiasi adalah para inovator. Persoalannya bagaimana inovator ini bisa menggerakkan massa. Ada jembatan di tengahnya. Jembatan di tengahnya itu apa? Tokoh publik. Yang bisa jadi tokoh publik itu bukan inovator, tetapi dia dipercaya oleh massa. Nah, pinter-pinternya inovator untuk mempengaruhi tokoh, agar tokoh mempengaruhi publik. Jadi memang dakwah itu tidak bisa generalisasi, tidak bisa generalisasi. Kita harus paham ini bahwa masyarakat ini tersusun dari manusia-manusia yang berbeda, baik kualitas akalnya, cara berpikirnya, keluasan pengetahuannya, pengaruh sosialnya itu berbeda-beda. Maka memang dakwah ini harus paham benar kita. Mendakwai inovator dengan mendakwai tokoh itu berbeda. Mendakwai tokoh dengan mendakwai masa cair itu berbeda. Nah, para pengemban dakwah yang memimpikan perubahan itu harus paham ini. Tidak bisa kita pokoknya dakwah. Harus ada strateginya gitu. Harus ada strateginya. Bagaimana mendakwai inovator itu berbeda dengan mendakwai publik. Kalau kita gebyahuyah sama, tidak akan jadi gitu. Mendakwai inovator itu caranya tidak sama dengan mendakwai publik. Mendakwai tokoh itu tidak sama dengan mendakwai tokoh tidak sama dengan mendakwai inovator. Jadi bagaimana cara mengarahkan perubahan ke arah yang benar? Memang bermula dari pemikiran, betul. Cuma bagaimana menginstal pemikiran yang benar itu ke tubuh massa? Ini ada strateginya. Pertama ke tubuh inovator dulu, ke tubuh tokoh, kemudian ke tubuh massa. Yang masing-masing caranya bisa jadi berbeda-beda, usulnya bisa jadi berbeda-beda. Begitu, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ini semakin jelas ya. Tadi sudah diulas faktanya, kemudian juga apa yang semestinya harus kita kehendaki, yakni terwujudnya Islam dalam sistem khilafah ala minhajin nubuwah, dan bagaimana tadi jalan perubahannya tadi sudah disampaikan ya. Bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar, mencari usul-usul terbaik itu ya, usul-usul terbaik ya. Di tengah misalkan kita juga jangan sampai keluar dari thariqah yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Baik Ustadz, kita cukupkan demikian. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi Ustadz sebagai closing statement atau terakhir terkait tema ini ya, sinyal darurat BSOD Blue Screen of Demokrasi ini Ustaz. Ya, demokrasi secara akar itu memang sudah saling sengkarut di dalamnya, sehingga crash system itu sangat mungkin terjadi. Berasal dari mana crash systemnya ini? Dari masing-masing manusia bisa membuat aturan. Dan masing-masing manusia pasti punya gagasan yang berbeda. Ketika kemudian manusia-manusia ini menduduki jabatan-jabatan tertentu yang memang punya hak untuk menetapkan undang-undang, maka dia akan menetapkan sesuai dengan apa yang dia maui, apa yang dia inginkan. Kemudian ketika ada banyak elemen yang bisa menetapkan ini, misalnya legislatif punya hak, eksekutif punya hak, kemudian bahkan kayak MK itu punya hak, maka terjadi crash. Maka kita tidak bisa menghindari crash sistem yang ada di dalam demokrasi. Mohon maaf. Maka kemudian yang bisa kita harapkan adalah tidak mengembalikan demokrasi pada relnya, tidak menginstal ulang komputer yang sudah blue screen itu dengan sistem yang sama lagi. Ya sudahlah, uninstall, install yang lain, install yang baru, sistem yang terbaik yang datang dari Allah. Saya pikir itu mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan saya sebagai manusia, ada kesalahan di sana sini, dan kalau ada al-haq, kebenaran itu semata-mata datang dari Allah. Saya hanya sebagai penyampaian. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita Ustadz Doni Riwayanto yang sangat luar biasa ya menyampaikan ya. Tadi closing statementnya tuh ya tadi diantaranya adalah riset, di riset berarti di benar-benar di ini ya di setelan pabrik dikembalikan dengan sistem yang baru yakni syariat Islam khilafah. Baik. Demikian alhamdulillah sudah cukup ya mungkin ya. Mohon maaf jika semuanya tidak semuanya bisa kami bacakan. Nah, insya Allah nanti di kesempatan lain bisa lebih baik lagi insya Allah. Lebih luas lagi ya, lebih mendalam lagi. Demikian untuk menambah keberkahan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Keadilan yang sejati hanya di tangan Ilahi yang Maha mengetahui kehidupan yang menguji. Karena jiwa yang beriman sekarang kan mengamalkan firman yang menjadi pedoman secara kafah dengan menyerukan, berjuang dan teguhkanlah, sarankanlah khilafah, jangan takut dan menyerah meski letih mendakwakannya. Ingat pahala atau dosa bila kita mengabaikan akibatnya. Kini hukum yang menghantui, kepentingan yang mengadili, masyarakat yang menghakimi, dan harta yang menguasai. Karena jiwa yang beriman sekarang kan mengamalkan firman yang menjadi pedoman secara kafah dengan menyerukan, berjuang dan teguhkanlah, sarankanlah khilafah, jangan takut dan menyerah meski letih mendakwakannya. Ingat pahala atau dosa bila kita mengabaikan dalam suka atau duka. Tuhan ada menyaksikannya. Bersatulah manusia yang tengah mengaku hamba, hanyalah satu agama di sisi Allah yang esa. Dukung keberlangsungan ngaji subuh dengan menyisihkan harta dan berikan infak terbaik Anda agar ngaji subuh dapat terus tayang dan memberikan nutrisi ruh di setiap subuh. Anda baru saja menyaksikan ngaji subuh, nutrisi ruh di setiap subuh.
Kegiatan ini didukung oleh